Welcome to Bisa Lulu's channel. Subscribe, comments, and turn on the notification button. Video berikut akan menampilkan beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan saat wawancara beasiswa, dan tips untuk menjawabnya. Pertanyaan pertama yang akan kalian dapatkan ketika saat wawancara setelah perkenalan adalah apa motivasi Anda untuk melanjutkan pendidikan, baik itu ke jenjang S2 atau ke jenjang S3. Dan ini pertanyaan yang klasik dan pasti akan muncul di saat wawancara beasiswa. Dalam menjawab pertanyaan ini, umumnya orang akan melakukan kesalahan dengan menjelaskan tujuan apa yang ingin dicapai. Sebenarnya itu nggak salah, tapi momennya belum tepat. Harusnya menjelaskannya itu tuh diawali dengan masalah latar belakang apa yang Anda hadapi, baik itu di pekerjaan, di masyarakat, atau di konteks sosial, sehingga Anda harus melanjutkan S2 atau Anda harus melanjutkan S3. Dan setelah itu baru nunjukin apa yang menjadi target outcome-nya setelah Anda lulus S2, setelah Anda lulus S3. Itu. Pertanyaan berikutnya yang akan muncul saat wawancara beasiswa adalah seberapa penting jurusan Anda? Biasanya ini menggunakan berbagai macam model, tapi intinya tetap sama, yaitu seberapa penting jurusan Anda. Bisa aja pertanyaannya tentang apakah Indonesia membutuhkan jurusan yang Anda pilih, seberapa urgent jurusan Anda, dan kenapa jurusan Anda itu penting untuk Indonesia. Pertanyaan ini sangat sering ditanyakan untuk mengklarifikasi apakah teman-teman memiliki alasan yang kuat untuk menunjukkan urgensi dari jurusan yang teman-teman yang ingin pelajari nanti ketika kuliah, baik di S1 atau di S2. Untuk menjawab pertanyaan ini, yang pertama, teman-teman bisa menjelaskan dari aspek kebutuhan, baik itu dari level lokal. Jadi misalkan di daerah teman-teman membutuhkan orang yang memiliki spesifikasi, kualifikasi tertentu, namun itu nggak ada, maka teman-teman bisa menjelaskan dari aspek kebutuhan. Misalkan ada sebagian tenaga kesehatan di daerah tertentu yang memiliki kualifikasi di bidang misalkan bakteria kayak gitu, mungkin saja itu bisa dipakai sebagai alasan. Yang kedua, itu dari aspek kebutuhan nasional. Jadi melihat nih, misalkan tenaga di bidang IT atau cyber security di Indonesia kebutuhannya berapa, namun yang tersupply itu berapa. Maka teman-teman bisa menggunakan data statistik tersebut sebagai argumen bahwa jurusan ini benar-benar dibutuhkan, dan peningkatan jumlah SDM di bidang IT itu perlu ditingkatkan, dan teman-teman ingin melamar sebagai yang ingin belajar di bidang IT tersebut. Dan yang terakhir, itu bisa dilihat dari aspek prediksi masa depan. Jadi misalkan sekarang kita nggak ada masalah, tapi di masa depan proyeksinya jurusan tersebut akan dibutuhkan. Sebagai contoh kayak gini, ketika awal-awal booming tentang AI, maka ada satu jurusan yang sangat dibutuhkan, yaitu Natural Language Processing. Dan itu nggak banyak di Indonesia, walaupun sebagian tenaga IT udah belajar tentang hal tersebut, namun yang pembelajaran yang lebih dalam bagaimana NLP itu dibangun dan bagaimana itu dilakukan, itu masih belum banyak. Oleh karena itu bisa jadi salah satu opsi. Contohnya, pertanyaan dari wawancara di mana? Pertanyaan ini adalah tentang bagaimana Anda memilih kampus, dan kampus apa yang Anda pilih itu akan menjadi jawaban dalam proses pertimbangan kira-kira apakah Anda bisa diterima atau enggak sebagai award LPDP. Ada 3 aspek ketika menjawab pertanyaan ini untuk menunjukkan bahwa argumen Anda itu tuh kuat dalam memilih kampus. Jadi bukan sekadar memilih kampus karena faktor jurusannya ada di situ atau rankingnya bagus, itu nggak cukup. Tapi usahakan bisa meng-cover 3 poin ini. Yang pertama adalah kegiatan akademik. Akademik itu pertama adalah dari aspek kuliah, mata kuliah yang di-cover sama universitas tersebut sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan teman-teman. Jadi harus bisa menguasai tentang kurikulumnya, mata kuliah per mata kuliah, serta jumlah SKS yang akan diambil. Kedua, itu adalah kegiatan non-akademik. Kegiatan non-akademik itu ada kegiatan di luar kampus.
biasanya itu berhubungan dengan student board ataupun kegiatan kemahasiswaan. Bisa berupa kegiatan kemahasiswaan, kemudian kegiatan conference, focus group discussion, serta hal-hal yang difasilitasi oleh kampus untuk menunjang kemampuan akademik kita ataupun non-akademik kita, ataupun kemampuan dalam berjejaring. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, karena nggak semua orang bisa mendapatkan informasi ini, yaitu uniqueness dari kampus yang teman-teman pilih. Misalkan contoh, Melbourne University bagi yang pengen belajar tentang bilingual itu akan menjadi unik. Kenapa? Cuman Melbourne University yang memiliki CLIL Center yang nggak dimiliki oleh kampus lain. Atau misalkan kampus yang memiliki jurusan hukum di bidang water itu cuma ada UK, cuma ada US. Kebetulan di tempat lain itu nggak ada. Semakin unik kampus yang dipilih, semakin spesifik alasannya, itu akan semakin kuat. Apakah Anda layak untuk bisa kuliah di universitas tersebut? Biasanya pertanyaan ini akan ditanyakan kepada yang belum memiliki LOA. Jika teman-teman yang belum memiliki LOA, maka jelaskan bahwa teman-teman itu bisa diterima di universitas tersebut karena 3 hal misalkan. Yang pertama adalah secara dokumen, syarat administrasi teman-teman sudah memenuhi. Misalkan dari pengalaman kerja, kemudian rekomendasi, habis itu pengalaman akademik, prestasi akademik dan non-akademik, kayak gitu. Sama dengan kemampuan bahasa, terutama untuk kampus-kampus luar negeri. Dan yang terakhir mungkin bisa ditambahkan tentang keahlian teman-teman berdasarkan pengalaman kerja. Jadi biasanya sebagai contoh, ada beberapa kampus secara jurusan itu tuh membutuhkan background mahasiswa yang benar-benar dekat dengan memiliki pengetahuan yang spesifik di bidang tertentu. Sebagai contoh kayak gini, hukum tentang international trading di Netherlands. Itu hukumnya ketika teman-teman pengen masuk ke jurusan tersebut harus memiliki latar belakang pendidikan, pernah belajar ataupun pernah melakukan proyek yang berhubungan dengan hukum tersebut di level international trading. Jika nggak ada, kemungkinan kecil ditolak. Jika nggak ada, kemungkinan besar itu bisa ditolak. Tapi kalau seandainya ada, kemungkinan besarnya bisa diterima. We hope this video can be useful for you. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, and see you very soon.